Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini channel Cikgu akan memberikan video pembelajaran tentang materi kelas 10. Mungkin Ananda telah mengetahui bahwa gaya terbagi atas dua, yaitu gaya sentuhan atau kontak dan gaya tidak sentuh. Yang mana gaya karena sentuhan telah kita pelajari atau kita jelaskan, yaitu terdapat gaya normal, gaya gesekan ataupun gaya dorong itu sendiri. Sedangkan untuk gaya tak sentuh disebut juga dengan gaya medan. Ini muncul walaupun benda tidak bersentuhan. Contohnya gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Dengan mempelajari gaya tak sentuh ini, kita semua dapat mencerna kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak ada duanya dan satu-satunya wajib disembah, karena mampu menciptakan sistem alam semesta ini dengan perhitungan yang sempurna. Maka pada video pembelajaran ini kita akan menjelaskan salah satu gaya tak sentuh yang ada di dunia ini beserta dasar-dasar yang mendasari sebagai salah satu kewajiban kita menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu taat dan selalu terus menggali ilmu yang menuntun untuk menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, untuk lebih jelasnya materi ini akan dijelaskan sebagai berikut. Ananda semua, sekarang kita masuk lanjut ke materinya langsung, yaitu tentang gerak satelit. Yang mana untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menentukan kecepatan orbit satelit pada ketinggian tertentu, dan yang kedua adalah memahami dan menganalisis gerak satelit, gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton. Yang mana peta konsepnya ini, jadi kita masuk di gerak satelit. Kemarin sudah belajar gaya gravitasi dan medan gravitasi, sekarang kita masuk ke gerak satelit, masih pada sub pokok bahasan hukum gravitasi Newton. Yang mana gerak satelit adalah benda-benda langit yang mengitari planet dengan ukuran yang lebih kecil dari planet tersebut. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alamiah misalnya bulan dan satelit buatan misalnya satelit palapa. Pada satelit berlaku gaya sentripetal Fs dengan gaya gravitasi Fg. Jadi kita gaya sentripetal Fs nya, yaitu merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju ke pusat rotasi, yang mana F sama dengan M kali A, Fs sama dengan M kali As, di mana Fs adalah gaya sentripetal dan As adalah percepatan sentripetal, sehingga gaya sentripetal dapat ditulis Fs sama dengan M dikali As. As itu adalah V kuadrat per R. Jadi inilah rumus dari gaya sentripetal pada gerak satelit. Fs sama dengan M kali F kuadrat per R. Jika massa satelit M bergerak mengitari bumi atau planet dengan laju linier Fs, Vs, dan berjarak R dari pusat bumi, maka gaya sentripetal pada satelit dapat ditulis seperti ini. Jadi rubah aja nih Fs dengan Vs. Ini satelit juga, rumusnya sama. Nah, keterangannya Fs itu gaya sentripetal, M itu massa satelit, Vs itu adalah laju linier satelit, R itu jarak antara benda dengan pusat bumi atau planetnya. Untuk gaya gravitasi ini kita udah pelajari ya sebelumnya, yaitu rumusnya Fg sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi untuk perhatikan ilustrasi gerak satelit yang orbit pada bumi sebagai berikut. Jadi ini ilustrasinya. Ini adalah R, jari-jari bumi, R2 itu adalah
jari-jari satelitnya, jarak satelit terhadap pusat bumi. Kemudian ada lagi, ini adalah jarak satelit terhadap permukaan bumi. Karena satelit bergerak selalu berada pada lintasan orbitnya, maka disimpulkan bahwa gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi bumi. Gravitasi, yang mana gaya sentripetal ms kali Vs kuadrat per R, sedangkan gaya gravitasi itu adalah G kali MB dikali MS per R kuadrat. MB itu bumi ya, massa bumi dikali massa satelitnya. Maka Vs kuadrat sama dengan G dikali MB per R. MS nya hilang ya, jadi tinggal ini Fs kuadrat sama dengan G besar dikali MB per R. Maka dapat Vs nya sama dengan akar dari G MB per R, atau Vs nya sama juga dengan akar dari G dikali MB dibagi R kuadrat dikali R. Jadi sama saja, biar kita nanti berubah ini jadi G, maka Vs itu sama dengan akar dari G dikali R. G itu adalah medan gravitasi, rumusnya ini. Makanya ini kan ini R kuadrat dikali R sama juga dengan R di sini ya, 1 per R. Maka untuk sederhananya seperti ini. Jadi kecepatan satelitnya kita pakai rumus akar dari G kali R. Maka kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui jari-jari bumi R sama dengan 6,4 kali 10 pangkat 6 meter dan percepatan gravitasi di permukaan bumi G 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan linear satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian R dari permukaan bumi. Pembahasannya, perhatikan gambar pada kasus ini seperti ini, sama dengan yang tadi ya. Maka diketahui R1 nya sama dengan R sama dengan 6,4 kali 10 pangkat 6 meter, G nya 10 meter per sekon kuadrat, R2 nya adalah 2R dari pusat bumi ya. Nih jari-jari partikelnya. Ditanya adalah tentukan kecepatan linear satelit Vs yang mengorbit bumi pada ketinggian R2 sama dengan 2R, diukur dari pusat bumi ya. Jadi berapakah kecepatan partikel ini? Maka tentukanlah kuat medan gravitasi G di daerah tersebut dengan rumus kuat medan gravitasi G sama dengan G besar kali M per R kuadrat, sehingga GB sama dengan per GS sama dengan yang tadi sudah kita bahas pada contoh soal sebelumnya. GB per GS sama dengan RS kuadrat per RB kuadrat. Seperti ini. Masukkan nilainya. GB nya adalah tetap GB, kemudian GS nya, kemudian yang tanya ini yang kita isi adalah RS kuadratnya, satelitnya berarti 2R ya, 2R, maka kita jadikan 4R kuadrat, 2 kuadrat R kuadrat, jadi 2 kuadrat ini 4. Sedangkan RB itu adalah bumi, maka jari bumi R, jadi R kuadrat. Maka GB per GS sama dengan 4 per 1, R kuadratnya dicoret. Maka GS sama dengan GB per 4, GS sama dengan 10, gravitasi bumi dari ketahui 10 per 4, maka GS sama dengan 5 per 2 meter per sekon kuadrat. Untuk menghitung kecepatan linearnya dalam ketika mengorbit bumi di ketinggian R2, yaitu pakai rumus yang tadi, Vs sama dengan akar dari GS dikali R. GS nya udah dapat, masukkan nilai akar dari 5 per 2 dikali R nya 6,4 kali 10 pangkat 6, maka dapat Vs nya
akar dari 16 kali 10 pangkat 6. Jadi Vs sama dengan 4000 meter per sekon. Jadi kecepatan satelit ini mengitari bumi adalah 4000 meter per sekon atau 4 km per sekon. Di 4 km per detik ya. Jadi memang cepat mengitari bumi. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah satelit mengorbit setinggi 3.600.000 meter di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi adalah 6.400.000 meter dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan. Jika percepatan gravitasi di bumi GB adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah kecepatan linear satelit yang berada di orbit tersebut. Pembahasannya adalah perhatikan gambar pada kasus ini. Ini kasus satelit mengitari bumi yang mana hanya terhadap permukaan bumi 3.600 km ya, sama ya ini. Jadi di sini satuannya kilometer. Jadi 3.600 km, sedangkan jari-jari bumi 6.400 km. Dengan menerapkan konsep hukum Newton tentang gravitasi pada gerak satelit yang ditera pada contoh 1, contoh sebelumnya, maka diperoleh Vs sama dengan akar Gs kali R. Maka Vs sama dengan akar dari ini Gs nya kita ganti Gb dikali R kuadrat dibagi R ditambah H dikuadratkan dikali R ditambah H. Jadi sama dengan yang tadi ya. Jadi Gb kali R kuadrat, jadi R tambah H nya ini dicoret, jadi hilang pangkatnya menjadi R tambah H saja, sedangkan di atasnya tetap seperti ini tadi ya. Bisa dipahami Ananda. Jadi kita masukkan nilainya. Vs sama dengan Gb nya 10, R nya jari-jari bumi adalah 6.400.000 kuadrat dibagi, ini dalam meter ya, jadi di R nya 6.400.000 ditambah 3.600.000, maka 10 dikali 6.400.000 dikuadratkan dibagi ini dapatnya 10 juta, maka Vs nya sama dengan akar ini tetap 6.400.000 di ini 10 dibagi 10 juta, maka tinggal 1 juta. 10 dibagi 10 juta tinggal 1 juta. Coret nilai nolnya 1, maka Vs sama dengan 6.400.000 dibagi 1000 diakarkan yang 6.400.000 ini jadi hilang pangkatnya, sedangkan akar dari 1 juta adalah 1000. Bisa ya dipahami? Maka dibagi, coret aja 1000, ini hilang 3, jadi tinggal Vs nya adalah 6.400 meter per sekon atau 6,4 km per sekon. Ya, bisa dipahami. Sampai di sini dulu materi untuk gerak satelit. Semoga Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.